penjelasan dari notaris Pak Didi di sini. Terus kemudian terakhir adalah solusi apa sih yang bisa kita carilah untuk kebaikan bersama itu, dan selanjutnya adalah penutup. Begitu Bu Cinta? Ya, ada sedikit saya ini Pak ya, saya ralat. Ya, boleh. Karena ini adalah kantor notaris, Ya. Kita datang ke sini, kita kan punya profesi masing-masing. Kita datang ke sini adalah untuk menanyakan keabsahan daripada akta nomor tanah tersebut. Dan benar-benar itu memang tanda tangan daripada Pak Sukardi yang disaksikan oleh klien kita bersama. Untuk selanjutnya adalah Bapak sebagai kuasa hukum daripada Taufik, Bapak kesalahan loh Pak sebagai lawyer. Di dalam somasi 1, Bapak sebenarnya harus mengatakan di situ adalah mengundang saudara Jerry untuk datang ke kantor kami untuk menyelesaikan permasalahan. Itu loh Pak. Itu. Pak ya, saya sudah 22 tahun saya beracara somasi begitu. Saya memberikan somasi ke orang dan saya somasi orang ada. Saya ada, ini juga ada Pak. Ya Pak ya. Jadi untuk kelanjutan ini kita adalah nanti itu karena Bapak mensomasi di kantor Bapak buatkan waktu untuk Bapak bilang tadi meneruskan mau kemana mau dibawa ini kan gitu kan Pak. Oke. Jadi di sini kita juga berterima kasih kepada Pak Sukardi. Kita datang kemari untuk melihat itu Pak. Karena waktu kita datang ke sini Pak Sukardi juga heran ya Pak ya. Saya bawa somasi itu saya berikan kepada Bapak. Waktu klien saya datang ke kantor saya memberikan somasi tersebut, saya buatkan surat kuasa, ya. Dan saya baca somasi itu adalah berdasarkan akta nomor 8. Pak, langsung saya sebagai kuasa hukum daripada Jerry, saya menanyakan, tunggu Pak, jangan apa Pak? Ada waktunya nanti Bapak? Bukan Pak. Agendanya ada nih, Ibu. Sekarang kita agendanya itu, Bapak. Kalau mau bertanya saya nanti saya jawab. Iya, nanti jawab. Jangan Kalau Pak. Iya Bu. Bukan gitu Pak. Ya, Bu, Saya gini mau ya. menanyakan dulu Pak. Tadi kan yang Sampai sekarang. Sekarang begini Pak. Itu ya Pak ya. Saya sekarang kepada Pak Sukardi. Bapak. Saya agenda. Jadi Pak Sukardi nanya. Sebentar. Agenda Bapak salah ini. Agenda. Bukan di sini Pak kita menerangkan segala permasalahan. Kita datang ke kantor notaris adalah menanyakan keabsahan daripada akta nomor 8. Karena Bapak menulis somasi kepada kita tanggal 30 dan Bapak mengatakan di situ di perjanjian itu dibuat alamat Jalan Jambore. Tidak ada. Di kita langsung Bapak yang memberikan kepada kita itu hanya Jakarta. Jakarta banyak. Jakarta mana? Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Itu aja Pak. Itu Pak. Masalah ini Bapak ini nanti di kantor Bapak karena Bapak yang mensomasi. Bukan gitu. Itu loh Pak. Ini kan ada agenda untuk notaris menjelaskan. Oh iya. Iya, makanya ini ada agendanya gitu. Iya. Makanya kita ikutin aja Iya, dulu yang itu pertama. Iya. Yang pertama Pak Taufik menjelaskan Iya. Iya. Yang kedua Saya tidak menjawab sini. Hanya Iya. memperlihatkan foto, video. betul. Benar nggak siapa-siapa ini orangnya? Di sini hanya menjelaskan saja. Iya. Tidak ada jawab menjawab, hanya menjelaskan bagaimana versi Pak Taufik ceritanya, bagaimana Pak Jerry ceritanya. Udah nggak ada ngebahas, oh ini nggak benar, ini nggak ada. Terus kemudian baru ke Pak Didi untuk menjelaskan gimana kronologis pembuatan aktanya. Ya. Oke. Ya setelah itu baru boleh kita tanya jawab mengenai itu kalau memang seperti itu. Nah, itu masalah kronologis sudah kita jawab somasi. Kita sekarang Enggak, kita bahas memperlihatkan ini akta ini Pak, akta nomor 8. Ya, Mbak Ibu mau tanya ke saya. Iya, akta nomor 8 ya Pak. Baik, ini terima kasih kepada Pak Taufik, kemudian Pak Loren, kemudian Pak Jerry ya. Berkaitan dengan pembuatan akta notaris itu ada yang namanya kode etik. Oh ya Bunda ya. Nah pasti Bapak dan Bunda semua mengetahui bagaimana teknik untuk pembuatan akta. Iya. Silakan direkam. Terus kemudian teknik pembuatan akta itu pasti mengacu kepada 1320. Betul nggak? Iya. Ya, kan ada para pihak, kemudian ada kecakapan dari para pihaknya, kemudian ada objeknya. Betul nggak? Bab yang halal. Kurang lebih itu. Itulah yang dimaksud dengan akta kesepakatan.
Nah, kemudian seorang notaris itu fungsinya hanya membuat akta otentik. Akta otentik itu adalah akta dibuat oleh pejabat yang berwenang, kurang lebih kayak gitu. Terus kemudian pada waktu dan tempat dan sebagainya, sehingga menunjukkan keabsahan daripada tanda tangan daripada para pihak atau kehadiran para pihak. Itu jelas itu. Itu waktu yang otentik. Nah sekarang masalah isinya, berkaitan dengan isinya, seorang notaris itu tidak mengarang-arang, karena notaris itu adalah menuangkan apa yang disepakati oleh para pihak. Yang jelas intinya gitu. Notaris itu tidak pernah mengarang-arang. Sebelumnya ada perjanjian mereka kan Pak? Nih, saya nggak tahu. Pokoknya mereka pasti udah ada kesepakatan sebelumnya. Nah kesepakatan itu bentuknya gimana baru diserahkan ke kami. Biasanya begitu. Dan kami biasanya menerima email ya, menerima email atau mendadak yang kami baru serahkan dalam bentuk akta notaris itu. Itu yang jelas kurang lebih gitu. Timbul pertanyaan, Pak, mereka hadir nggak? Mereka hadir. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa tanda tangannya di bebek koking? Kan gitu. Tanda tangannya, di sana lah tanda tangannya di mana kan? Kurang lebih pokoknya di gedung Rasuna. Pokoknya di gedung itu. Nah, waktu pertama kali saya sebetulnya saya nolak. Saya jujur aja, kenapa sih? Saya termasuk orang yang tidak pernah mau keluar kantor. Itu yang pertama. Tapi apakah melanggar hukum? Tidak. Ingat ya, tidak melanggar hukum. Notaris boleh. Selama dalam wilayah kerja notaris. Waktu itu saya bilang sama staf saya, kenapa mesti tanda tangan di sana? Karena kebetulan objek, ya ingat ya Pak Jerry ya, objek yang akan dijadikan lahan usaha itu kebetulan nggak jauh dari penandatanganan itu, sehingga saya harus ngalah. Seingat saya begitu. Boleh silakan dicatat. Jadi Pak Jerry kebetulan usahanya kalau makan di seberang jalannya, kan gitu. Sehingga minta supaya bisa kumpul bareng, tidak ada masalah karena situ. Itu ya Bunda ya penjelasan saya. Apakah tidak melanggar hukum? Tidak. Oke, dalam pembuatan akta itu. Nah, karena apa? Karena masih dalam wilayah kerja Jakarta. Kemudian saya sebelumnya dalam akta, biasanya kami ada koresponden, Bunda. Koresponden berkaitan dengan akta yang pernah draftnya disampaikan ke kami, disampaikan lagi ke para pihak. Ada draftnya ya Pak? Ya, ada email-emailnya. Nah itu nanti kita dilihat kalau misalnya para pihak itu merasa setuju dengan akta itu, biasanya lanjut. Ini nih teknik pembuatan akta ya Bunda ya, dia akan lanjut. Tetapi apabila mereka para pihak tidak, mereka bisa tidak lanjut. Itu yang pertama. Nah, maka disepakatilah untuk penandatanganan di tanggal 31 ya, Agustus tahun 2020, sehingga langsung kami nomorkan seperti itu. Terus kemudian timbul pertanyaan, apakah akte ini terdaftar? Akta ini terdaftar. Karena seingat saya dulu kita jadinya jam 2 ya, di sana ya tanda tangan ya. Enggak jam 2, terus kemudian dimundurkan lagi jam 3. Pokoknya antara jam 2 dan jam 3. Sehingga kami nomorkan aktenya adalah juga di sekitar jam 3 sampai dengan selesai. Nah kemudian timbul pertanyaan, Pak, apakah akta ini terdaftar? Akta ini terdaftar. Saya laporkan juga ke dalam laporan daripada pelaporan akta. Terus kemudian timbul pertanyaan, masalah isinya. Isinya adalah merupakan bentuk kesepakatan para pihak. Karena di dalam pembuatan akta itu ada kurang lebih ada 3 bagian. Yang pertama adalah kepala akta, yang kedua adalah isi akta, dan yang terakhir adalah penutup akta. Biasanya notaris itu lebih kecenderungan kepada kepala akta dan akhir akta. Isi akta adalah para pihak yang membuatnya atau yang menyepakatinya. Nah kemudian timbul pertanyaan, kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dengan dibuktikan dengan foto kehadiran dan seterusnya. Jadi ada foto cap jempol, ada kehadiran, tanda tangan dan sebagainya. Terus kemudian bicara masalah nyangkal, misalnya nih Pak Taufik nggak ngaku, kemudian nggak ngakunya silakan. Itu kan ada cap jempolnya juga, ya kan ada cap jempolnya, kemudian ada foto kehadiran dan tanda tangannya. Itu saja Bunda penjelasan saya berkaitan dengan teknik pembuatan akta. Mengenai masalah isi, silahkan monggo berkaitan dengan isi. Misalnya yang saya katakan isi ya, berkaitan dengan pertama
bahwa para pihak bersepakat antara satu pihak, dua pihak, tiga pihak. Kemudian dalam rangka untuk tidak memungkirinya, maka dibuatlah akta ini. Nah, akta inilah isinya adalah merupakan pengejantahan daripada bapak-bapak semua yang dimintakan ke saya untuk membuatkan akta itu. Nah, kecuali akta itu ditolak kemudian dipungkiri, yang monggo saja. Tapi yang jelas ketika saya buat akta itulah yang diminta. Nah, notaris tidak boleh menambahkan Bunda berkaitan dengan isi akta dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalnya Pak JP nggak setuju, kemudian Pak Loren nggak setuju, nanti tidak akan tanam akta itu. Kan kurang lebih kayak gitu kalau dari segi akta notaris. Nah, saya termasuk orang yang wanti-wanti sekali berkaitan dengan perikatan, karena perikatan itu adalah merupakan apa sih namanya orang bilang sesuatu yang keuangannya itu isinya adalah kemampuan mereka masing-masing yang tahu. Notaris itu tidak pernah tahu. Misalnya ketika bagi hasil nilainya berapa, notaris tidak pernah tahu itu, karena yang tahu adalah para pihak. Begitu pula dengan perikatan jual beli Bunda. Apabila terjadi perikatan jual beli, para pihak yang menentukan kemampuan bayarnya, kemampuan apa dan sebagainya. Kurang lebih itu untuk penjelasan saya berkaitan dengan akta saya. Nah, tapi saya Pak Bunda dengan Pak Bayu makin dua-duanya ini, bahwa notaris itu tidak mempunyai konteks apapun kecuali dia tengah-tengah dengan Pak Jerry. Saya tidak boleh ngomongnya siapapun. Apa yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya kerjakan itu yang saya sampaikan. Tidak boleh ngarang. Ya. Jadi terima kasih Bunda, itu aja dari saya. Ya.